Kalau semisal nih, kamu ditawarin untuk investasi, kamu lebih pilih investasi jangka panjang tuh berupa saham-saham blue chip, ya kayak mungkin BBCA, BBRI, Mandiri dan lain sebagainya, atau kamu pilih kripto yang udah pernah naik sampai 10 kali lipat dalam 1 tahun terakhir. Kira-kira kamu pilih yang mana, men? Banyak yang bilang bahwa kalau kamu main saham, berarti kamu main lebih aman. Sedangkan kalau kamu main kripto, kamu main di zona yang jauh lebih berbahaya. Apakah benar orang yang main saham itu benar-benar aman? Atau kripto nih, meski walaupun sering banget bikin jantung deg-degan karena fluktuatif banget, justru malah bisa jadi peluang baru, men. Hari ini aku pengen ngebedah dua hal penting, yaitu aksibilitas dan juga resiko di dunia saham maupun di dunia kripto. Supaya kita bisa lebih tahu nih, yang cocok untuk kita saat ini tuh apa? Apakah kita pemula cocoknya belajar apa dulu? Terus kalau kita udah advance, kita tuh cocoknya untuk apa dulu? Nah, makanya kamu stay di video ini sampai selesai biar kamu tahu, kamu mending masuk di saham dulu atau di kripto dulu atau di tempat yang lain dulu. Makanya aku pengen ngebedah dari pertanyaan dasar dulu, yaitu apa sih sebenarnya kripto itu? Apa sih sebenarnya saham itu? Kalau kita mau ngomongin saham, kita harus coba berandai-andai gini, men. Buat kamu yang sama sekali belum ngerti ya. Andai-andai kamu lihat ada Bank BRI. Bank BRI ya. Kamu tuh beli saham Bank BRI yang dimana kamu beli sepotong kecil perusahaan tersebut. Kamu berarti punya, jadi statusnya tuh pemilik Bank BRI walaupun secara kecil-kecilan tergantung nilai investasi yang kamu berikan di sana. Kamu tuh jadi pemilik dari Bank BRI tersebut. Kalau semisal Bank BRI itu untung, maka kamu juga akan dapat untung, men, mulai dari dividennya atau nilai saham kamu yang naik. Dan kalau kinerja dari bank tersebut bagus, ya saham kamu bisa meroket. Yang tadinya kamu punya anggaplah 5 lot. Harga 5 lot kamu beli anggaplah 5 juta ya. Kalau kinerjanya bagus, saham 5 lotmu itu nilainya bisa naik, men. Bisa mungkin 10 juta. Sedangkan kripto itu beda lagi, men. Kripto itu aset digital berbasis blockchain. Yang dimana itu mulai tren banget ketika muncul white paper dari Bitcoin. Itu sekitar after krisis tahun 2008 lah. Itu sekitar di tahun 2009-an. Bedanya, kalau saham tadi, walaupun kecil, kamu bisa jadi pemilik perusahaan. Sedangkan kripto itu kamu cuman punya aset digitalnya. Biasanya aset digital itu berupa koin, men. Yang dimana koin itu harganya beda-beda. Bisa naik, bisa turun. Tergantung permintaan pasar. Data terbaru menunjukkan pengguna kripto di Indonesia itu udah tembus lah lebih dari 14 juta orang, men. Sedangkan pengguna saham mungkin sebenarnya lebih banyak, tapi pertumbuhannya jauh lebih cepat kripto. Saham mungkin untuk mendapatkan 14 juta itu butuh puluhan tahun, sedangkan kripto hanya butuh beberapa tahun aja. Apalagi dengan trennya Timothy Ronald, terus akademi kriptonya, negara-negara dan juga perusahaan-perusahaan keuangan luar negeri sana mulai masuk ke dunia kripto, itu mungkin salah satu pendorong utama kenapa user kripto dan di Indonesia itu cepet banget perkembangannya. Jadi kalau kamu pengen punya saham, itu emang, setauku lebih ribet ya, kamu harus buka rekening Bursa Efek, terus kamu buka, NPWP juga perlu masukin dan lain sebagainya. Sedangkan di dunia kripto, kamu tinggal download aplikasinya, habis itu daftar di situ aplikasinya, mungkin kamu harus, nyangkutin sama bank yang udah kamu punya untuk kamu deposit atau untuk penarikan nanti. Dan kalau di saham, aku biasanya pakai aplikasi dari Ajaib. Karena aku nggak pakai iPod, aku nggak pakai yang lain, aku pakai Ajaib. Dan untuk di kripto, aku pakai beberapa aplikasi. Dan yang utama aku pakai Indodax. Untuk aplikasi yang lain ada Pintu, ada Toko Kripto, dan masih banyak yang lainnya. Aku nggak pakai Bybit maupun pakai Binance karena aku pengen pakai yang dalam negeri aja. Setelah kamu tahu bahwa kripto itu apa, bahwa saham itu apa, tentu untuk melindungi semua itu agar usernya itu aman, jauh lebih aman, itu diperlukan regulasi.
Kalau kita bicara soal regulasi, saham itu udah punya rumah ibaratnya ya, itu udah punya rumah yang aturannya udah jelas men, dan udah diawasi oleh OJK dari udah lama lah, udah kapan tahun. Sedangkan untuk aset kripto itu baru awalnya ya, itu masih statusnya sebagai aset yang diawasi oleh Bapeti, jadi setara dengan emas. Untuk sekarang per 2025 ini, kripto itu udah mulai naik tingkat men, yang tadinya full diawasi oleh Bapeti, sekarang udah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dari situ ada aturan yang mewajibkan penyelenggara kripto untuk mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Mereka harus punya izin, mereka harus punya sistem keamanan yang jelas, terus mereka juga harus punya manajemen resiko yang bagus, sampai mereka harus punya laporan rutin. Kayak di Indonesia yang udah ku sepil tadi, ada Indodax, ada Pintu, ada toko kripto, ada dulu tuh aku juga pakai Ajaib Kripto, sekarang udah berubah nama jadi apa ya? Ada yang tahu nggak? Komen di bawah. Itu semua harus punya izin, terus manajemen risiko, harus punya pengamanan. Tujuannya agar orang Indonesia itu lebih terlindungi, men. Tapi ya kita tahu sebagus-bagusnya aturan, regulasi, pasti itu nggak bisa mengcover seluruhnya untuk bikin orang paling aman, punya keamanan sempurna. Nggak juga, men. Tetap ada bocor-bocornya. Semisal untuk aplikasi-aplikasi dari luar negeri, masih banyak celah, bahkan banyak yang nggak izin ke Indonesia. Tapi ya mereka masih bisa beroperasi. Banyak juga di kripto itu resiko scam dan token yang tiba-tiba hilang. Aku ada cerita sama kamu, aku pernah beli token terutama meme coin ya. Kalau di saham itu kan perusahaannya harus jelas men. Sebelum mereka IPO untuk menerbitkan saham, mereka harus jelas laporan ke OJK-nya harus jelas, lengkap dan lain sebagainya. Sedangkan di kripto nggak harus seperti itu. Terutama aku kemarin tuh beli apa ya, koin meme coin Amerika Merdeka Eropa apa gitu lupa aku namanya. Itu tiba-tiba proyek yang nggak ada sama sekali karena emang itu adalah salah satu proyek scam yang ada di kripto dan itu masih banyak banget men di kripto men. Selain itu di Indonesia ada satu masalah yang sangat besar menurutku, yaitu literasi, terutama literasi finansial maupun keuangan. Orang Indonesia itu males buat baca, termasuk aku. Kita punya buku, kita baca buku, kita lihat berita, tapi males harus neruntutin sampai bawah, sampai benar-benar mempelajari itu. Makanya di Indonesia banyak yang bisa cuan, tapi lebih banyak orang yang nggak ngerti sama sekali. Mungkin ada yang milih satu koin dia berhasil cuan, dia milih satu saham dia berhasil cuan, tapi setelah itu ketika dia nggak dapet bocoran dari orang lain, dia nggak bisa nyari tuh koin sendiri, dia bingung, akhirnya kerungkat men. Itulah yang terjadi di Indonesia, literasinya kurang, makanya banyak orang yang ngerasa kripto itu judi, saham itu judi, padahal mereka nggak ngerti cara mainnya, mereka nggak tahu taktikalnya, mereka nggak tahu strateginya, mereka udah ngecap bahwa itu judi karena mereka itu belum belajar, nggak tahu literasi sama sekali, ujuk-ujuk tiba-tiba langsung nyemplung aja. Itu ibarat kamu nggak bisa berenang sama sekali, tiba-tiba kamu dari kapal feri penyeberangan itu loncat untuk berenang. Gimana menurutmu? Apakah kamu bisa berenang akhirnya atau kamu akan hilang termakan ombak? Nah, dari regulasi dan juga edukasi ini, kita coba geser deh ke hal yang bikin orang banyak itu tuh takut banget. Itu adalah resiko. Karena walaupun regulasinya itu udah bener-bener bagus, kita anggaplah sempurna. Tapi kalau orang nggak tahu resikonya sama sekali, bisa-bisa orang itu ya jadi korban selanjutnya. Resiko di dunia saham itu biasanya lebih mudah untuk diprediksi men, apalagi kamu main investasi jangka panjang ya. Naik turun emang selalu ada untuk harga di saham, tapi biasanya itu terpengaruhi karena kinerja perusahaannya lagi turun atau lagi bagus, terus kondisi makroekonomi serta sentimen global. Selain itu ada juga batas auto reject kalau semisal harga saham suatu perusahaan itu turun terlalu dalam. Terus kalau soal sentimen global, semisal gini nih,
ketika ada sentimen bahwa harga emas dunia akan naik, biasanya saham-saham yang berurusan dengan emas itu akan ikut naik harganya, men. Sedangkan di kripto gimana? Di kripto itu beda banget, men. Di kripto volatilitasnya itu sangat nggak masuk akal. Mungkin sekarang detik ini itu harganya naik. Anggaplah per koin itu harganya 1 juta. Mungkin di 5 menit berikutnya harganya udah tinggal 300.000. Kamu lihat Project Manta, siapa yang masih hold Manta? Ngaku di kolom komentar, ngaku kamu yang masih nge-hold Manta. Sama harga Bitcoin mungkin dalam 1 minggu bisa naik 20%, men. Tapi minggu berikutnya harga Bitcoin bisa turun sampai 50%. Turun loh ya. Itu belum altcoin. Altcoin lebih ekstrim lagi, men. Mungkin di minggu ini bisa naik sampai 200%. Tapi di minggu berikutnya bisa turun sampai 500%. Coba bayangin, men. Gimana coba? Belum lagi di kripto itu masalahnya nggak cuma naik turunnya harga, men. Bisa jadi exchange yang kamu tempat belinya itu bangkrut. Terus belum lagi kalau semisal nih perusahaannya kena hacking atau proyek kripto yang kamu beli ternyata scam. Apalagi berita terbaru per 2025 pajak kripto di Indonesia itu naik, men. Kalau kamu pengen tahu berita lebih lengkapnya, aku udah pernah bikin videonya, kamu cek aja di situ buat kamu belajar. Dan untuk exchange dari luar negeri itu pajaknya lebih mahal lagi. Itu artinya keuntungan kamu itu lebih berkurang dan pajak itu pakai persen ya, bukan pakai nominal pasti. Jadi untuk pemula biasanya pilihan aman adalah saham, apalagi kalau kamu masuk ke saham-saham blue chip yang punya track record bagus. Karena di saham itu stabilitasnya lebih terasa dan kamu bisa lebih enak lah dalam tidur. Beda halnya dengan kripto, men. Di kripto volatilitasnya, fluktuatifnya itu tinggi banget. Jam sekarang, jam berapa? Anggaplah sekarang jam 5 sore. Itu harganya per koin 1 juta. Mungkin nanti di jam 6 sore harganya bisa 500.000 atau nanti di jam 7 malam harganya bisa 2 juta. Itu fluktuatif banget, men, di kripto. Tapi kalau kamu pengen masuk di dunia kripto juga nggak masalah. Asal kamu paham sama resikonya. Kamu nggak ikut-ikutan doang. Di sosial media ada bilang bahwa anggaplah kripto namanya ABC. Ada yang ngebahas ABC, kamu langsung beli ABC. Jangan, men, kamu harus riset dulu sebelum kamu beli kriptonya. Nah, setelah kita tahu resikonya, berarti pertanyaan selanjutnya buatmu adalah kamu pilih yang mana yang cocok untukmu, saham atau kripto? Kalau kita coba tarik benang merahnya, saham dan kripto itu sama-sama punya tempat, men. Saham, kamu punya stabilitas, kamu punya rasa lebih tenang ketika kamu bermain di saham, apalagi saham-saham blue chip. Tapi di kripto kamu harus siap mental, kamu harus tahu resikonya. Emang peluang di kripto itu besar banget, kamu bisa kali 2, kali 3, kali 10, nggak harus nunggu bertahun-tahun. Beda halnya dengan di saham. Tapi kamu juga harus paham, dengan hasil yang sangat besar, resikonya juga sangat besar, bahkan lebih besar. Jadi kalau ada yang tanya, lebih baik investasi saham atau kripto? Jawabanku adalah tergantung, semua balik ke kamu. Karena gini, men, kalau kamu bisa kombinasikan keduanya itu lebih bagus. Kalau kamu cuman main di saham, ya kamu jangan berharap bisa kali 3, kali 10 kayak di dunia kripto. Dan kalau kamu main di kripto, jangan berharap dalam 5-10 tahun uang kamu di satu koin itu bisa lebih stabil harganya daripada yang main di saham. Makanya kalau pandangan pribadiku adalah coba kamu kombinasikan. Kalau kamu orang yang lebih cari stabilitas dan aman, coba mayoritas uangmu itu dimasukin ke saham-saham yang setelah kamu riset itu lebih stabil pendapatannya, keuntungannya, fluktuatifnya nggak terlalu kayak gempa lah, kerasa banget. Setelah itu kamu coba masukin uang ke kripto. Misal kamu punya uang 200.000 dan kalau 200.000 ini hilang gitu aja nggak masalah, coba kamu masukin di kripto. Karena di kripto ada istilah bahwa
Kalau kamu masukin uang di kripto, kamu harus coba, harus berani, harus ikhlas merelakan uang kamu kalau semisal-misal tiba-tiba hilang semuanya. Karena itu ada beberapa kasus di dunia kripto uangnya bisa habis. Bahkan banyak orang yang rugi sampai ratusan bahkan miliaran rupiah di kripto. Makanya kalau kamu orang yang cari lebih aman, kalau kamu pengen masuk kripto, masukin aja duit yang udah siap untuk hilang. Sembari kamu coba-coba, sembari kamu belajar. Jadi pilihannya apakah kamu pengen di saham atau di kripto atau dikombinasikan, semua tergantung kamu. Kalau aku mending kamu coba belajar literasi dulu. Dari kamu belajar literasinya, kamu akan paham men, dan kamu akan tahu resikonya. Dan kamu juga akan tahu mana yang lebih cocok untuk kamu. Karena biasanya orang yang belum nikah, orang laki-laki maupun orang perempuan, resiko di kepala mereka itu beda-beda. Apalagi orang yang udah punya keluarga, orang udah menikah dan belum paham sama sekali, itu resikonya akan beda-beda. Jadi kalau kamu suka sama videoku ini, jangan lupa aku minta bantuanmu untuk subscribe, like, dan juga kita diskusi di kolom komentar. Di bawah ya, aku akan coba bahas tentang keuangan digital, ekonomi digital ke depannya. Jadi, sembari kita belajar agar UMKM di Indonesia bisa terus berkembang. Mohon bantu UMKM-ku, kamu tinggal subscribe, tinggal tonton sampai selesai, dan bisa kamu share video ini ke siapapun. Bye bye.